Haiko dan Azov gimana rasanya dibaperin banyak penggemar? Hubungan real life Haiko sama Azov sebenarnya gimana? Aku juga mau nanya, kan kalian juga tahun ini masuk lagi di kategori SCTV Awards, bener ya? Wah, selamat sebelumnya. Setelah tahun lalu kalian juga menang kan ya? Iya. Ya, Rangga juga dapat aktor utama paling ngetop. Terus Haiko juga dapat aktris utama paling ngetop, bener ya? Nah, gimana kalian tahun ini juga masuk lagi di kategori yang sama? Kalian apa yang paling kalian rasakan dan bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Ya, kita appreciate banget sih kita bisa masuk lagi di nominasi. And I hope kayak kalian para fans kita itu mau pilih kita. Tapi kalau misalnya kita nggak menang juga nggak apa-apa sih. Ini bisa jadi kesempatan buat yang lain. Oke. Iya. Rangga ada tambahan? Ya bersyukur sih karena masih dipercaya sih satu kedua. Benar kata Haiko, mau menang atau kalah pun sebenarnya nggak masalah. Kasih kesempatan untuk orang yang lain yang lagi tayang ya. Iya, kasih kesempatan yang lain untuk menang. Oh, iya, karena menurut aku itu penting karena dengan kita bisa kayak kita dipilih untuk menang itu juga dapat achievement dan itu juga motivasi buat kedepannya. And I think kayak semuanya harus dapat chance untuk menang. Oke. Wow, kalian juga ngasih kesempatan ternyata untuk yang lain. Harus. Nggak boleh menang sendiri. Benar. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Naomi lagi. Katanya bagaimana rasanya disatukan kembali dalam satu judul sinetron yang sama? Boleh, siapa yang mau jawab? Haiko tuh. Senang. Aku senang aku bisa main sama dia lagi. Karena kita ya chemistry kita udah ada. Chemistry kita udah ada. Terus apa lagi? Ya, jadi nggak terlalu susah lagi untuk bangun chemistry-nya. Iya. Kebiasaan untuk udah skenario. Iya, kita kan udah tahu kayak dalam syuting kebiasaan satu sama lain. Jadi kita udah we already adapt. Kita sudah living dulu seperti. Jadi chemistry juga nggak perlu membangun lagi dari awal banget sebenarnya ya. Enggak. Nah, apa sih yang paling dirasain berbeda setelah bergabung di BHSI dari suasana pemainnya atau di lokasi syuting? Kalian kan tinggal di satu lokasi yang sama ya berarti ya? Iya. Nah, apa yang paling dirasain berbeda? Mungkin Haiko yang sebelumnya ada di Love Story sama Love Story itu sekarang BHSI. Apa yang paling dirasain berbeda di BHSI? Kalau beda sih nggak begitu sih. Mungkin karena kayak saya di Samudra Cinta itu kan nggak banyak ya pemain yang muda-muda banget kan, dan di situ udah banyak banget kalangan umur-umur aku lah di sini. Oh gitu. Gitu ya, Haiko lebih nyaman. Lebih nyaman. Di Love Story juga banyak anak-anak. Karena pada rata-rata satu umur. Kalau di Samudra Cinta mah kalangan kamu itu. Kalau Samudra Cinta aku nyaman di sana. Iya. Orang-orangnya. Ada band, ada Jovan itu. Main games bareng ya kalau Rangga. Kalau aku ketemu ngobrolnya nyambung, ada Kak Dude. Oh iya. Sini juga nyambung sih, maksudnya lebih enak aja. Gitu. Lebih lancar kalau ngobrol. Kalau aku di sini sama Love Story. Iya. Oke. Teman seumuran. Biasanya pulang berapa minggu sekali Haiko atau Rangga ke rumah? Setiap hari pulang. Kita setiap hari pulang. Ini pulang pergi. Setiap hari pulang. Oh, yang ini pulang pergi ya berarti ya? Ini pulang pergi kita. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Haiko dan Azov gimana rasanya dibaperin banyak penggemar? Hubungan real life Haiko sama Azov sebenarnya gimana? Nah, boleh cerita siapa? Gimana hubungan real life? Iya. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, gimana rasanya dibaperin banyak penggemar? Pertanyaan kedua, sebenarnya hubungan kalian di real life itu seperti apa? Pertanyaan pertama aku jawab. Kalau rasanya dibaperin sama orang ya itu kan karena di adegan ya. Dan dibaperin berarti emang kita berhasil aja untuk mengeksekusinya secara natural gitu kan. Secara emosional dapatlah penonton bagi berhasil.
Kalau in real life-nya, kita were friends. Kita lawan main. Ya udah gitu. Nah, ini pertanyaan Mau bilang apa lagi? Nah, udah terjawab ya Mbak Anissa. Terus katanya kan Haiko punya project single terbaru. Kalian tertarik nggak sih berdua bikin project bareng gitu? Atau gimana ke depannya? Gimana, mau nggak? Mau nggak bikin single baru bareng? bisa Haiko aja yang nyanyi. Aku jadi viewers aja. Oke. Dia nggak begitu suka nyanyi soalnya. Dia sukanya acting. Kalau Rangga berarti lebih suka kalau ke acting. Kalau Haiko gimana? Lebih nyaman nyanyi atau acting? Acting sih juga sebenarnya. Oh, tetap lebih. Suaranya bagus. Haiko bagus. Makasih. Tapi aku lebih nyaman acting sih kalau boleh pilih ya. Iya. Tapi nyanyi juga hobi. Nyanyi hobi gitu lah. Tapi lebih seriusnya di acting. Oke. Teman-teman media boleh yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Boleh kirim chat juga atau lewat. Atau dibuka mic-nya langsung juga boleh. Oke, mungkin dari ini ya, tanggapan kalian mengenai fans kalian yang sampai baper gitu dan berharap kalian yang lebih itu, gimana sih tanggapan kalian? Kalau ada fans kalian yang baper banget ngelihat kedekatan kalian gimana sebenarnya tanggapannya selama ini? It's normal, karena kita dipasangin di sinetron. Ya. Sinetron yang selama ini kita sejudul. Ya. Iya, karena kita dipasangin, otomatis pasti ada yang nge-ship, ada yang pengen kita bareng, pasti ada yang kayak gitu. Itu banyak banget. Itu hal yang common. Oke. Biasa aja. Oke. Kalau ada kesan lucu nggak sih dengan fans yang selama ini udah begitu setia sama kalian? Ada kejadian lucu dari fans kalian? Kejadian lucu, apa ya? Aku sih nggak ada. Di sosial media kebetulan emang aku pribadi sih jarang untuk baca komen. Kalau Haiko mungkin juga enggak. Aku kadang baca, kadang enggak. Tapi aku lebih kayak, aku kalau baca-baca tuh lihat yang komen-komen baik-baik gitu. Oke. Tapi mereka, dan yang paling aku suka, banyak banget fans kita berdua, itu mereka kayak bikin, apa sih namanya? Kayak bikin sebuah gerakan gitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak banget aku lihat. Iya. Gitu. Misalnya itu ya ada kayak Haiko First Peduli, itu banyak banget. Iya, dan aku suka banget mereka lagi jalanin itu. Oh gitu. Itu biasanya Galang dana. Ya, penggalangan dana untuk apa? Untuk masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga yang ada, mereka sempat bikin acara pungut sampah kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak gerakan sosialnya juga ya dari fansnya. Iya, banyak banget. Ya, kalau kalian bisa lihat itu salah satu cek aja tuh di Instagram banyak, dan mereka beda-beda gitu. Ada yang jadi mereka punya penggalangan dana masing-masing. Gitu. Iya. Nggak cuma di Jakarta sih, ada juga yang di luar kota ya, banyak di luar kota. Banyak. Oke. Tapi itu sebenarnya dengan sepengetahuan kalian juga atau kalian cuma baca-baca itu aja? Baca-baca postingannya mereka. Gimana? Kalian itu kan biasanya kan ada koordinatornya ya dari Highs of Jakarta misalkan atau Highs of mana gitu. Nah, itu mereka sampaikan kegiatan itu ke kalian juga atau kalian hanya tahu dari postingan-postingan itu aja di sosial media? Mereka juga kasih tahu, mereka juga ngomong sama kita. Terus aku sih kalau misalnya mereka ngomong ke aku, ya kita lagi bikin ini nih, kita lagi mau bantu orang-orang yang memerlukan, aku kasih mereka support. Supaya mereka lebih semangat. Nah, ini nyambung pertanyaannya Mbak Fatmi sepertinya. Katanya kalau dengan fans yang melakukan gerakan sosial itu, apa yang dilakukan Haiko dan Azov, dukungan yang dilakukan untuk kegiatan tersebut? Ya kita kasih support sih. Iya, itu tadi ya udah kasih video. Video buat mereka, terus kita juga ikut men-sharekan dan segala macamnya. Ya pokoknya kalau selama itu buat kebaikan pasti kita selalu dukung.
Yes. Kita senang banget Iya. Jadi aku dan aku senang banget lihat dan orang-orang baik di luar sana. Jadi orang yang mengidolakan seseorang itu bukan cuma untuk idolain aja, tapi itu buat juga di luar. Insya Allah kita juga dapat pahalanya. Iya, amin juga.